Selamat pagi Bapak Ibu, para partisipan yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Kami mengimbau kepada Bapak Ibu untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan selalu menggunakan masker. Serta tanpa mengurangi rasa hormat, kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, serta menonaktifkan nada dering pada telepon genggam atau gawai yang Bapak Ibu gunakan, dan juga menonaktifkan notifikasi WhatsApp web pada komputer yang Bapak Ibu gunakan. Baik, hadirin sekalian, sesaat lagi acara pembukaan sosialisasi Sistem Informasi Pengadaan atau SIPLAH akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya akan menyapa para tamu undangan yang telah bergabung baik secara langsung maupun dalam ruang virtual pada pagi hari ini. Yang terhormat, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Ainun Naim. Yang kami hormati, Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Bapak Muhammad Wiwin Darwina, SEMMSI, para narasumber yang sudah bergabung dengan kami, serta para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Kepala Dinas pada Kementerian Lembaga terkait dalam wilayah Regional 3 yang meliputi Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selamat datang kami ucapkan dalam acara pembukaan sosialisasi Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah tahun 2020 untuk wilayah Regional 3 pada hari ini, Rabu 5 Agustus tahun 2020. Acara ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube SIPLAH Kemendikbud dan televisi edukasi. Untuk mengawali rangkaian acara pembukaan pada pagi hari ini, marilah bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang berada di ruangan ini maupun di ruang virtual, kami mohon untuk berdiri dengan sikap sempurna. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar kegiatan berjalan dengan lancar, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa.
Doa akan dipandu oleh Bapak Hasan Habibi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita tundukkan hati kita sejenak, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita ikhtiarkan pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan ridho dan barokahnya. Izinkan saya memimpin doa secara Islam bagi saudara-saudara yang beragama non-muslim bisa mengikuti dan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami sadar betul betapa banyak tantangan dalam dunia pendidikan kita saat ini. Oleh karenanya ya Allah, bimbinglah kami, berilah kekuatan lahir dan batin kepada kami. Satukan pandangan-pandangan kami dan bangkitkanlah semangat guru-guru, murid-murid maupun peserta didik kami agar mampu membangun karakter bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki peradaban yang luhur dan bangsa yang memiliki kecerdasan komprehensif dan berbudi pekerti. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berkumpul di ruang virtual ini, semua menghibah kepada Engkau, seraya memohon dan berdoa untuk melimpahkan segala rahmat dan hidayah, supaya apa yang kami ikhtiarkan pada kesempatan pagi hari ini memberikan manfaat, memberikan barokah kepada murid-murid, kepada guru-guru, dan segenap para pelaku pendidikan di negeri ini. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, alangkah banyak karunia dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Namun kami terkadang lalai, kami sering mengingkari nikmat dan karunia-Mu. Untuk itu ya Allah, ampunilah segala kekhilafan kami, dosa-dosa kami, dan jauhkanlah kami dari segala murka-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, mohon kepada Engkau, angkatlah segala cobaan yang hari ini melanda negeri kami, supaya kami tetap bisa bersilaturahim, supaya kami tetap bisa bekerja dan beraktivitas bagaimana normal kembali. Hanya kepada Engkaulah kami memohon dan berserah diri. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya akan disampaikan laporan Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepada Bapak Muhammad Wiwin Darwina, SE MMSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal Kemdikbud, yang kami hormati Sekretaris Dijen PAUD Dikdas Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang saya hormati Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang saya hormati perwakilan narasumber dari kementerian atau lembaga terkait, yang saya hormati para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, yang saya hormati para Kepala Dinas Kementerian atau lembaga terkait, yang saya hormati para perwakilan Kepala Satuan Pendidikan, yang saya hormati Direksi 6 Mitra Pasar Daring SISPA, PT Inti, PT Toko Ladang, PT Metra Plaza, PT Pesona Edu, PT IRK Book House, PT Digital Global Niaga, serta seluruh hadirin
yang telah hadir dalam kegiatan sosialisasi sistem informasi pengadaan sekolah baik melalui Zoom Cloud Meeting maupun menyaksikan melalui channel YouTube. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan limpahannya kita dapat berkumpul secara virtual melalui acara sosialisasi sistem informasi pengadaan di sekolah atau kita sebut SIPLAH lintas Kementerian Lembaga tahun 2020. Bapak Sekretaris Jenderal yang kami hormati, dalam rangka meningkatkan tata kelola administrasi pengadaan barang jasa di sekolah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan mengembangkan sistem informasi pengadaan di sekolah atau kita sebut SIPLAH sejak tahun 2019 untuk digunakan oleh satuan pendidikan dalam pengadaan barang dan jasa secara daring, dan sampai saat ini ekosistem SIPLAH telah melibatkan lebih kurang 63.000 sekolah, 11.000 penyedia, dan lebih kurang 200.000 item barang dan jasa. Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa di sekolah, Satuan Pendidikan dan rilis data pokok pendidikan tahun 2020, Kemendikbud bersama 7 kementerian lembaga terkait yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, LKPP, Kemenko PMK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Koordinasi Penanaman Modal, melakukan kegiatan sosialisasi secara virtual melalui Zoom Meeting dalam 4 regional. Bapak Sekjen yang kami hormati, kegiatan sosialisasi SIPLAH lintas Kementerian Lembaga tahun 2020 dilaksanakan 4 regional dari tanggal 3 sampai dengan 6 Agustus, yaitu regional pertama tanggal 3 Agustus 2020 dengan jumlah total peserta mendaftar sekitar 4.119 peserta berasal dari wilayah Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Lampung, Aceh Barat, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta. Regional 2 pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan jumlah total peserta yang mendaftar sekitar 5.086 peserta berasal dari wilayah Provinsi Bengkulu, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, dan Riau. Regional 3 tanggal 5 Agustus 2020 dengan jumlah total peserta mendaftar 1.598 peserta berasal dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat. Regional 4 tanggal 6 Agustus 2020 dengan jumlah total peserta yang mendaftar sekitar 1.602 peserta berasal dari Provinsi Gorontalo, Bali, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Bapak Sekjen yang kami hormati, materi yang akan disampaikan dalam kegiatan sosialisasi SIPLAH Regional 1 sampai 4 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan dalam kerangka kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang disampaikan oleh LKPP. Yang kedua adalah pengadaan barang jasa di satuan pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 yang akan disampaikan oleh dari Kemendagri. Yang selanjutnya pengadaan barang jasa di satuan pendidikan berdasarkan Permendikbud 14 tahun 2020 dari Sekretariat Dirjen PAUD, Dikdasdikmen, dan Biro Umum dan PBJ Kemdikbud. Selanjutnya koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam PBJ di satuan pendidikan oleh Kemenkop dan UKM. Kemudian kemudahan perizinan online melalui OSS bagi UMKM dari BKPM. Selanjutnya upaya transformasi digital bagi pelaku UMKM dari Kemenkominfo. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dari Kemendag. Kemudian industri kecil dan menengah dalam PBJ di satuan pendidikan dari Kementerian Perindustrian. Sekilas SIPLAH dari 6 mitra pasar daring yaitu PT Inti, PT Toko Ladang, Metra Plaza, PT Pesona Edu, PT Eureka Bukos, dan PT Digital Global Niaga. Perlu kami laporkan kepada Bapak Sekjen bahwa para narasumber akan menyampaikan materi paparan sosialisasi dari tempat masing-masing melalui media virtual, dan sebagian
secara langsung di Bogor, serta perlu kami sampaikan hasil live streaming sosialisasi Siplah Regional 2 yang telah dilakukan pada hari Selasa 4 Agustus pada akun YouTube Siplah Kemdikbud dan akun Kemdikbud RI, kurang lebih sekitar 68.000 penonton peserta. Selanjutnya kami sampaikan bahwa mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua dalam rangka proses sistem pengadaan di sekolah. Demikian kami sampaikan kepada Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama arahan sekaligus pernyataan membuka secara resmi kegiatan sosialisasi Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah tahun 2020 oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terhormat, Profesor Ainun Naim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu pimpinan atau perwakilan dari kementerian dan lembaga, antara lain ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kemenkominfo, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, juga rekan-rekan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Biro Umum, dan semua pimpinan, para kepala dinas, dan peserta sosialisasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah atau Siplah lintas kementerian atau lembaga tahun 2020. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat melaksanakan acara sosialisasi penggunaan Siplah lintas kementerian dan lembaga yang diikuti sebagaimana tadi dilaporkan oleh Bapak Kepala Biro Umum, oleh seluruh kepala dinas atau yang mewakili dan satuan pendidikan atau sekolah, perwakilan dari sekolah, dan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi telah diminta oleh pembawa acara untuk membuka acara sosialisasi ini, maka dengan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi Siplah lintas kementerian dan lembaga tahun 2020 kita nyatakan telah dibuka. Selanjutnya saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kontribusi kerjasama dari berbagai lembaga dan kementerian, LKPP dan berbagai kementerian dan lembaga yang tadi telah saya sebut dalam penyempurnaan dan juga sosialisasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, satuan pendidikan atau sekolah sebagai entitas layanan pendidikan dalam melakukan pengelolaan dana dan penggunaan dana untuk mengadakan atau belanja barang dan jasa untuk melayani layanan pendidikan, untuk melayani masyarakat dalam hal pendidikan, penggunaan atau pengelolaan dana tersebut harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan
dan dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pada akhir-akhir ini kita mempunyai berbagai tantangan, khususnya berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan kegiatan ekonomi. Nah, untuk mencegah keadaan perekonomian supaya tidak memburuk lagi ke depan, unsur kegiatan dan pengeluaran pemerintah menjadi penting, dan untuk itu kita harus mengelola, merealisasikan, melaksanakan rencana kerja dan merealisasikan anggaran kita dengan lebih cepat dan tetap menjaga mutu penggunaan dana pemerintah tersebut. Nah, untuk itu penggunaan sistem informasi pengadaan dan jasa barang dan jasa sekolah ini menjadi penting, dan untuk itu kita sosialisasikan penggunaannya. Penting untuk tidak hanya mempercepat pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan, tetapi juga dikelola dengan baik, memprioritaskan produk atau barang dan jasa dalam negeri, dan juga memberikan kontribusi dalam upaya kita meningkatkan, menggerakkan UMKM, ya, usaha kecil dan menengah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, selain tantangan pandemi tersebut, kita juga mencatat beberapa tantangan lain, antara lain misalnya keterbatasan yang dimiliki oleh satuan pendidikan atau sekolah dalam melakukan pengelolaan barang dan jasa. Kemudian juga bagaimana kita melaksanakan dengan baik Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah. Kemudian kita juga mempunyai tantangan terkait dengan penawaran yang terbatas, dan juga tantangan yang seperti telah saya sebut tadi, upaya untuk mengefektifkan peran pengeluaran pemerintah, kegiatan pemerintah dalam mendorong perekonomian. Nah, untuk itu kita harus meningkatkan tata kelola dan juga administrasi pengadaan barang dan jasa di sekolah. Dan untuk meningkatkan tata kelola tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan sistem informasi pengadaan di sekolah sejak tahun 2019 untuk digunakan oleh satuan pendidikan dan dalam pengadaan barang dan jasa secara daring. Dan kita juga sudah mengembangkan sistem tersebut untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai tantangan yang ada sekarang. Siplah ini merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan yang dapat diakses melalui laman siplah.kemdikbud.go.id. Kemudian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan. Dalam penyusunan peraturan ini telah dilakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dengan LKPP, Kemendagri, dan Kemenkumham, bagaimana peraturan itu dibuat. Dalam peraturan nomor 14 tahun 2020 ini diatur mengenai penyederhanaan pelaku pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan atau pendidik dan tenaga kependidikan,
penyederhanaan proses pengadaan, antara lain mengatur tentang tata cara pelaksanaan pengadaan sesuai dengan nilai transaksi 0 sampai 10 juta, 50 juta, 200 juta, dan di atas 200 juta, yang mana proses tersebut dibuat menjadi lebih sederhana menyesuaikan dengan kondisi dan kapasitas satuan pendidikan. Kemudian perluasan sumber dana pendidikan yang sebelumnya hanya dana BOS dengan total 51 triliun menjadi mencakup dana BOP dan dana hibah lainnya. Sehingga seluruh transaksi satuan pendidikan terpayungi oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. Selanjutnya, perluasan sasaran yang semula hanya mencakup sekolah dengan jumlah 220.000 sekolah menjadi 440.000 satuan pendidikan yang terdiri dari satuan pendidikan formal dan non-formal. Dan yang juga penting kita catat dalam peraturan menteri ini, pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan memberikan akses kepada UMKM untuk memasarkan barang atau jasa dari usahanya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini memperhatikan prinsip pengadaan sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2020, yaitu pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Ini dinyatakan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2020. Kemudian dalam peraturan menteri tersebut juga telah diatur dalam pasal 15 bahwa pengadaan wajib dilakukan secara daring melalui Siplah yang saat ini telah bermitra dengan 6 operator mitra pasar daring terpilih dan memberikan akses kepada semua pihak, ya, khususnya tadi saya sebut pihak UMKM. Untuk pengadaan jasa secara luring atau offline tetap dimungkinkan, yaitu di pasal 16 Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2020, apabila ada kondisi-kondisi, yaitu adanya gangguan teknis dalam Siplah, dalam penyelenggaraan Siplah, dan atau satuan pendidikan yang melakukan pengadaan barang dan jasa tidak memiliki koneksi atau akses internet untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui Siplah. Kemudian sesuai dengan semangat kita memberikan fleksibilitas kepada sekolah, ya, Merdeka Belajar, pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan melalui Siplah ini mempunyai fleksibilitas, namun tetap harus memperhatikan hal-hal penting terkait dengan prinsip-prinsip yang saya sebut tadi. Secara detail, penerapan prinsip-prinsip transparan, adil, akuntabel tadi dilakukan dengan cara pertama, satuan pendidikan harus mencari data atau informasi atas kewajaran harga barang atau jasa melalui harga pasar setempat, informasi resmi instansi pemerintah, atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kedua, harga transaksi ini meliputi harga barang atau jasa, ditambah biaya pengiriman, dan juga ditambah pajak apabila ada. Sehingga ketika satuan pendidikan melakukan perbandingan untuk menguji kewajaran, harus melihat keseluruhan harga tersebut, tidak sebagian saja. Satuan pendidikan harus memperhatikan
kualitas perbandingan ini sehingga memperoleh harga yang wajar. Terhadap barang-barang misalnya buku yang telah ditetapkan oleh kementerian, maka ketentuan ini harus diikuti, ya, ketentuan yang berlaku harus diikuti. Dan penyedia barang dan jasa yang dipilih harus dapat dipercaya oleh satuan pendidikan, karena pasar daring seperti pasar pada umumnya, ya, pendaftaran penyedia dan juga pendaftaran barang dan jasa relatif bebas, tidak diatur oleh peraturan ini. Dengan demikian, tidak seluruh barang yang ditawarkan oleh mitra pasar daring melalui Siplah semata-mata langsung dapat dibeli begitu saja, tetapi harus tetap dilakukan evaluasi baik aspek kualitas maupun aspek harga. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, Siplah didesain untuk memudahkan satuan pendidikan dan penyedia untuk melakukan transaksi. Penyedia diberikan kemudahan dalam melakukan proses pendaftaran yang dilakukan secara mandiri dengan hanya mengisi identitas penyedia seperti NIK, NPWP, dan verifikasi cukup melalui surat elektronik atau email. Dengan adanya Siplah, UMKM memiliki kesempatan untuk memperluas pasarnya secara nasional dengan adanya kepastian pembeli, yaitu satuan pendidikan, dan kepastian pembayaran, dalam ini dana pendidikan yang dikelola oleh satuan pendidikan. Upaya peningkatan partisipasi UMKM dalam Siplah ini sangat diperlukan, karena sampai saat ini jumlah UMKM yang terdaftar dalam Siplah masih relatif kecil dibanding dengan jumlah satuan pendidikan yang melakukan transaksi. Upaya peningkatan peran serta UMKM ini melibatkan beberapa kementerian dan lembaga yang secara langsung melakukan fungsi pembinaan serta pendampingan terhadap UMKM tersebut dan memberikan kemudahan dalam regulasi peran serta UMKM dalam Siplah. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, di mana perekonomian baik secara makro maupun secara mikro mengalami penurunan, kita harus mampu memanfaatkan peluang dan potensi ekonomi digital dalam meningkatkan UMKM. Pendampingan terhadap UMKM diperlukan sehingga UMKM dapat memanfaatkan sistem daring untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan usahanya. Ada satu hal lagi yang penting saya sampaikan di sini berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 dan pelaksanaan layanan pendidikan. Dalam kesempatan ini, karena saya lihat juga ada sesi yang diisi oleh Direktorat Jenderal PAUD Dasmen dan diikuti oleh kepala dinas, mohon kami juga diberi informasi tentang bagaimana layanan pendidikan di berbagai daerah dilaksanakan, baik yang dengan PJJ maupun dengan tatap muka, dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan juga bagaimana kemungkinan berbagai daerah dengan berbagai kondisi, apakah dia di zona hijau, zona kuning, dan lain sebagainya, melaksanakan layanan pendidikan ini. Apakah tatap muka misalnya dapat dilaksanakan di zona kuning? Atau sejauh mana pelaksanaannya selama ini, baik di zona hijau, zona kuning, oranye, dan selanjutnya. Informasi-informasi ini sangat kami perlukan, mohon nanti bisa disampaikan ke khususnya Direktorat Jenderal PAUD Dasmen dalam kesempatan sosialisasi ini, agar kami dapat membuat kebijakan ya terkait dengan pelaksanaan layanan pendidikan di era pandemi ini dengan lebih tepat. Sosialisasi ini kami laksanakan tentu bersama dengan kementerian dan lembaga ya yang membina UMKM, dan untuk itu kami menyampaikan sekali lagi penghargaan dan terima kasih. Upaya ini juga untuk membangun sinergi antar kementerian dan lembaga untuk sama-sama
meningkatkan layanan pendidikan, dan juga mengembangkan ekonomi serta UMKM. Kami berharap melalui kegiatan ini satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, pendidikan kesetaraan dan pendidikan nonformal dapat menggunakan Siplah untuk proses belanja barang dan jasa dan untuk operasional satuan pendidikan, ya, dan secara umum dapat melaksanakan pengelolaan layanan pendidikan dengan lebih baik. Kemudian kita juga berharap penyedia yang terdaftar dalam Siplah, khususnya UMKM lokal di wilayah satuan pendidikan juga mengalami peningkatan. Demikian saya sampaikan berbagai arahan mengenai penggunaan Siplah dan pengelolaan belanja barang dan jasa oleh satuan pendidikan. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kontribusi dan juga partisipasi berbagai kementerian dan lembaga. Demikian saya akhiri, apabila ada yang khilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian kegiatan sosialisasi Siplah tahun 2020 telah secara resmi dibuka. Dan sesaat lagi akan kita ikuti bersama bincang-bincang dengan para narasumber yang luar biasa yang akan dipandu oleh rekan saya Indah Novita. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu tetap bergabung bersama kami dan pastikan jaringan internet di lokasi Bapak Ibu tetap stabil sehingga dapat mengikuti dengan seksama bincang-bincang yang akan dimulai beberapa saat lagi. Selamat mengikuti.